Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Rana Dinisa Putri. Tentunya dengan membahas materi-materi yang berhubungan dengan akuntansi perbankan. Judul materi kita pada kali ini yaitu adalah operasional kredit. Nah, pokok pembahasannya terdiri dari yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan juga fungsi dari kredit. Yang kedua, unsur-unsur kredit. Yang ketiga, jenis-jenis kredit. Yang keempat, prinsip-prinsip pemberian dan aspek-aspek penilaian kredit. Yang kelima, prosedur pemberian kredit. Dan yang terakhir yaitu penyebab dan penyelesaian dari kredit macet. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari kredit. Pengertian kredit sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, apa apa aja sih tujuan dari kredit ini? Nah, tujuan dari kredit ini secara umum dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, dan yang terakhir yaitu membantu pemerintah. Nah, tujuan yang terakhir ini yaitu membantu pemerintah, di mana semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank, artinya terjadi peningkatan kucuran dana dalam rangka pembangunan di berbagai macam sektor. Selanjutnya kita beralih kepada fungsi dari kredit. Fungsi kredit yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan, layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Yang kedua yaitu ada meningkatkan peredaran uang. Yang ketiga memotivasi kemajuan usaha. Yang keempat meningkatkan daya guna barang produksi. Yang kelima meningkatkan stabilitas ekonomi. Kredit ini juga digunakan untuk penyaluran barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Alhasil, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga kompetitif di berbagai pasar internasional. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu merevolusi pola masyarakat Indonesia. Selanjutnya, itu adalah unsur-unsur dari kredit. Unsur-unsur kredit ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga ada jangka waktu, yang keempat ada resiko, dan yang terakhir yaitu balas jasa. Nah, kepercayaan, suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan datang. Nah, di samping adanya unsur kepercayaan, di dalam kredit juga dapat mengandung unsur suatu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Selanjutnya, setiap kredit yang dapat diberikan pastinya memiliki jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu ini juga mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Selanjutnya, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Yang terakhir yaitu balas jasa yang merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kredit.
Jenis-jenis dari kredit ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu jenis kredit berdasarkan kegunaannya. Nah, yang berdasarkan kegunaannya ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu kredit investasi yang digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Selanjutnya ada kredit modal kerja yang digunakan untuk keperluan meningkatkan kegiatan produksi dan operasionalnya. Selanjutnya, jenis kredit berdasarkan tujuan dari kredit. Dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kredit produktif yang digunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Yang kedua ada kredit konsumtif yang digunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Yang terakhir itu kredit perdagangan yang digunakan untuk aktivitas perdagangan. Selanjutnya, jenis kredit berdasarkan jangka waktu dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama ada kredit jangka pendek, yang kedua ada kredit jangka menengah, dan yang terakhir yaitu kredit jangka panjang. Selanjutnya yaitu jenis kredit berdasarkan jaminannya. Yang dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Misalnya seperti rumah, tanah, ataupun mobil. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada kredit tanpa jaminan. Berbanding terbalik dengan kredit yang disebutkan tadi, kredit ini diberikan atas dasar kepercayaan saja. Jadi kreditur tidak perlu memberikan jaminan kepada kreditur. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit ini menggunakan analisis 5C kredit, di mana penjelasannya yang pertama yaitu ada karakter. Karakter merupakan sifat atau watak seseorang dalam hal ini sebagai calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit ini benar-benar dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu adalah capacity. Nah, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Yang ketiga yaitu adalah kapital, di mana biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha itu 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pulang menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri, dengan kata lain adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank ini. Selanjutnya yaitu adalah kolateral, di mana kolateral ini merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah condition. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Kita beralih kepada aspek penilaian kredit. Aspek penilaian kredit ini terdiri dari 7. Yang pertama ada aspek hukum, yang merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen ataupun yang sejenisnya. Selanjutnya yaitu ada aspek pasar, yang digunakan untuk menilai prospek untuk nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aspek keuangan, selanjutnya ada aspek operasi ataupun teknis, yang keenam ada aspek manajemen, selanjutnya ada aspek ekonomi atau sosial, dan yang terakhir yaitu adalah aspek AMDAL yang merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha. Kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Selanjutnya yaitu adalah prosedur pemberian kredit. Yang pertama kita mengajukan berkas-berkas kepada bank. Setelah mengajukan berkas-berkas maka akan diperiksa berkas-berkas tersebut apakah berkas dari si peminjam yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan apakah sudah benar. Selanjutnya akan dilakukan wawancara 1
Selanjutnya yaitu adalah on the spot yang merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha ataupun jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil dari wawancara 1 tadi. Selanjutnya dilakukan wawancara 2. Selanjutnya penilaian dan analisis kebutuhan modal. Selanjutnya kebutuhan kredit. Keputusan kredit. Setelah adanya keputusan kredit, maka akan dilakukan penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, sehingga akan terjadi realisasi kredit yang diberikan setelah penandatanganan surat-surat tadi. Selanjutnya akan dilakukan penyaluran atau penarikan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit. Ini akan dilakukan penilaian kredit. Materi selanjutnya yaitu adalah penyebab dari kredit macet. Penyebab dari kredit macet ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Sebelum dilakukan approval, lembaga keuangan melakukan kelayakan pengajuan kredit, termasuk di dalamnya analisa debt service ratio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang calon debitur dibandingkan dengan penghasilannya. Namun, dalam proses setelah mendapatkan approval tadi, terkadang debitur mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya ataupun kurang dapat mengelola keuangan secara baik sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet. Selanjutnya, faktor penyebab kredit macet yang kedua yaitu adalah hutang untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Lalu, apa saja penyelesaian dari kredit macet ini? Yang pertama yaitu adalah penjadwalan kembali atau rescheduling. Langkah ini merupakan kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debiturnya. Yang kedua adalah persyaratan kembali atau restructuring. Mana restructuring ini adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya dengan syarat tidak merubah maksimum plafon dari kredit tersebut. Selanjutnya, penyelesaian yang terakhir yaitu penataan kembali atau reconditioning. Dalam kondisi ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Sekian materi tentang operasional kredit dari aku. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan karena aku masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.